Kitab Takrib ini adalah karangan Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihan, atau ada yang mengatakan al-Asfahani. Beliau itu seorang yang ahli fikih dan orang yang sama sekali tidak ada cacat. Beliau itu seorang qadhi, ya, seorang hakim yang luar biasa. Nah, diminta untuk mengarang kitab fikih yang paling ringkas. Kitab fikih yang paling ringkas, yang kemudian dinamakan Matan Ghoyah wat Takrib, yang paling ringkas, mudah dihafal. Bentar. Nah, mulai sekarang tawasul jangan lupa setiap habis sholat. Kita udah mengaji belajar 2 orang guru. Siapa tadi? Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, itu kan mungkin sudah sering ya. Tapi sekarang lebih, karena apa? Kita sekarang jadi santrinya. Jangan lihat sayanya, yang dia lihat kitabnya. Makanya urutan kitab nih kita ngajinya. Ya, sama-sama, bedanya saya di sini menerjemahkan gitu kan, membacakan. Nah, itu kitab silakan dipegang, ditandain, boleh dicoret-coret untuk sekedar keterangan penjelasan. Oh, ini lagi bahas ini begitu ya. Ya, ditaruh di sini, tapi nanti misalkan besok ngaji lagi ya megang itu lagi. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada orang lain yang nggak kebagian, ya jangan boleh pegang kitab ini, dipinjamin boleh lah ya. Sebentar, boleh dibawa juga boleh. Kalau dikasih boleh Ustaz? Dikasih tadi gitu. Boleh, harokat. Oh iya, harokat. Masih. Ya, boleh. Ya Allah. Nah, di situ ada di depan itu ada apa? Ya, kitabnya beda sih. Tebel banget ini. Ini untuk 70 halaman. Sendiri itu bahas tentang sejarah fikih. Coba sebentar. Di depan itu ada di atas sendiri. Muqaddimah syarih ya. Yang ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alihi Oh iya. Faqad qala al-Qadhi Abu Suja' bin Ahmad radhiyallahu ta'ala. Terus an a'mala mukhtasaran fil fikih gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sama ya dengan penjelasan tadi. Ya, dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang maha pengasih di dalam dunia saja atau akhirat saja, mengawali siapa saya, ya, mengawali mengaji, mengawali membaca, mengawali mengarang kalau nisbatnya musannaf. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah selalu. Jadi siapapun itu mengawali dengan alhamdulillah, bismillah dan alhamdulillah, itu dalilnya sama ya, dalilnya sama. Kul amrin dibalin la yubda'u bil hamdalati bahwa abtar, bahwa akta, segala sesuatu yang memiliki pengaruh itu
ketika tidak diawali dengan alhamdulillah, maka dia akan terputus barokahnya. Nah, alhamdulillah ini ibtida idofi, mengawali tapi yang sifatnya itu idofi. Asalnya yang paling awal ya bismillah. Tapi walaupun jatuh sesudah bismillah, alhamdulillah termasuk juga mengawali gitu. Termasuk juga dalam kelompok pembuka. Rabbil alamina lillahi milik Allah, ya, segala puji itu bagi Allah. Apapun yang kita lakukan kan sesungguhnya dikehendaki oleh Allah, diridhoi oleh Allah sehingga terjadi, kan begitu. Ya, maka segala sesuatu yang mungkin kita keterima karena kita melakukan sesuatu, contoh kita bisa nolong orang, contoh kita bisa dapat rezeki yang banyak, kita dapat wanita yang kita idam-idamkan, kita dapat hadiah rumah, gedung, dapat pekerjaan yang tinggi, pangkat dan seterusnya gitu ya, karena pencapaian yang kita terima. Itu bukan karena kita, tapi karena Allah yang menempatkan kita sehingga dalam posisi yang bagus tadi. Ya, makanya harus senantiasa ada dalam hati kita, pikiran kita, alhamdulillah, Allah lah yang dapat. Rabbil alamin, ya Tuhan alam semesta. Wassallallahu, dan semoga memberi tambahan rahmat azim siapa Allahu Allah ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi yang menjadi nabi, wa alihi dan keluarganya nabi, atau hirina yang suci-suci, wa sahabatihi dan para sahabatnya nabi, ajma'ina semuanya. Ya. Sa'alani bertanya atau meminta kepada saya. Ada ya? Ini Muhammadin. Udah, tadi udah saya baca. Terus kola ya, sa'alani ba'dul asdiqo, ada kan? Ya, kolal qodi gitu kan? Nah, Fakot kola, maka benar-benar berbicara, berkata siapa al-qodi, orang yang menjadi hakim. Abu Suja, nyatanya Abu Suja, Ahmad bin Husain, nyatanya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, As-Syafi'i, yang berbangsa Syafi'i madhabnya. Ini diinget-inget, Fatihahnya tambah satu lagi, Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, ya. Rahimahu, semoga merahmati pada Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Siapa? Allah Ta'ala maha tinggi, siapa Allah. Sa'alani, meminta kepada saya siapa ba'dul asdiqai, sebagian dari sahabat dekat. Shadiq itu teman dekat. Hafidhahum, semoga menjaga pada asdiqo siapa Allah Ta'ala. Meminta apa? An a'mala, pada hendaknya melakukan siapa saya. Mukhtasaran, pada kitab ringkasan, sama ya, ini kitab ringkasan. Fil fikhi, di dalam masalah fikih. Nah, kita akan belajar tentang fikih. Kalau tadi itu belajar tentang tasawuf, nah sekarang kita belajar fikihnya. Ala madhabil imami, sesuai pendapatnya atau madhabnya imam. Pendapat itu ketika dia dikukuhkan menjadi pondasi dasar dalam orang lain dalam beramal, ini bisa mencapai derajat madhab. Dan kita sudah selesai madhab arba'ah. Ya. Kenapa sih madhab arba'ah? Yang kita kemarin kan saya sudah sampaikan, ya kan, mengulangi saja. Bahwa di antara madhab 4 ini, kenapa Syafi'i paling banyak? Karena ternyata Imam Syafi'i ini adalah orang yang secara pemikiran dasar dalam pondasi cara berpikir fikihnya itu lengkap, paling lengkap daripada yang lain.
beliau itu pernah belajar kepada Imam Malik. Ternyata Imam Malik itu boleh dibilang tidak pernah keluar Madinah. Artinya dia itu hanya melihat masyarakat Madinah. Maka ada salah satu yang dikritisi oleh Imam Syafi'i apa? Dasar berpikir mengambil hukum, cara mengambil hukum Imam Malik itu adalah kebiasaan penduduk Madinah. Nah, itu. Ya kalau kebiasaan penduduk Madinah terus sekarang lah kayak apa? Ya kan? Belum tentu, mungkin jauh, mungkin ada sebagian yang udah jauh dari Rasul kan begitu. Maka itu nggak bisa jadi hukum menurut Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i itu belajar Imam Malik pada saat, jadi begini, Islam itu zaman Nabi ya Nabi. Semua tahu bahwa Nabi adalah tempat bertanya segala urusan, segala masalah, begitu. Al-Quran, mereka berdasarkan kepada Al-Quran saja, nggak ada yang lain. Karena apa? Para sahabat tahu betul isi Al-Quran. Dengan segala bentuk pemahamannya, mereka tahu betul. Sehingga tidak ada zaman sahabat itu dalil berupa hadis. Karena mereka semuanya ngerti, paham bahwa ayat ini itu dipakai untuk apa saja. Sama kayak orang sekarang. Yang gaya-gayaan pingin langsung mengamalkan Al-Quran. Itu sama kayak zamannya sahabat. Bedanya kalau dulu itu bisa dipercaya, kalau sekarang ngawur semaunya saja gitu. Karena apa? Tidak terkonfirmasi punya pengalaman bareng hidup dengan Rasul. Kalau sahabat nggak mungkin aneh-aneh. Kalau sekarang jauh ya. Bahkan dikatakan dalam sebuah kitab, barang siapa yang langsung mengambil hukum dari Al-Quran ya, tanpa penjelasan kitab dari para gurunya, maka sesungguhnya dia mangkola fil Quran masya'a ala masya'a itu fal yatabawa maq'adahu finnar. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran apa yang dia kehendaki, maka siaplah ya menyediakan tempat di neraka. Karena apa? Udah mateng. Kita itu udah mateng, udah tinggal make. Itu tadi laikun jelas. Karena apa? Al-Quran antara satu ayat dengan ayat lain ada hubungannya atau tidak. Kemudian sekali Imam Syafi'i saja itu beliau pernah mengalami dua masa, yaitu qaul qadim sama qaul jadid. Artinya beliau ketika di Baghdad itu mengeluarkan sebuah kitab ya. Kitab yang kemudian menjadi pedoman dia selama di Baghdad. Kemudian dia berpindah ke Mesir. Di Mesir beliau mengarang kitab baru namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kemudian terkonfirmasi menjadi qaul jadid. Beliau kembali lagi ke Baghdad, kemudian kitab yang beliau pernah ajarkan, yang dia karang sendiri, yang pernah ajarkan, itu dia tarik, dilarang dikeluarkan. Akhirnya, karena apa? Karena sekarang sudah ada qaul jadid. Jadi qaul qadim nggak kepake, tapi kan udah tersebar. Maka kemudian nanti di belakang itu dunia syariat itu dikuasai sepenuhnya oleh Imam Syafi'i. Hampir semua mazhab itu tidak berkembang seperti perkembangan Imam Syafi'i. Karena beliau itu mengumpulkan dua cara berpikir ulama dari zaman tabi'in. Yaitu begini, tabi'in itu ada dua kelompok, Hijaziyin sama yang satunya itu Iraqiyin, ya, Irak. Hijaz
itu Mekah Madinah. Ini pola pikirnya adalah sunnah baginda Nabi. Mereka nggak macam-macam. Tapi Irak karena udah agak jauhan, mereka pola pikirnya adalah mendasarkan kepada dalil yang bisa diterima oleh akal. Lah oleh Imam Syafi'i dua-duanya dipakai. Ya, Hijazin cara berpikirnya dipakai, Iraqiyin cara berpikirnya dipakai. Ya. Yang Hijazin ya Abu Hanifah. Terus kemudian Imam Malik. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu kan santrinya Imam Syafi'i. Belakangan, paling belakang dia mengomentari beberapa Imam Syafi'i. Tapi tidak sebesar Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengumpulkan itu. Sehingga dia sangat hati-hati. Tetap menerima cara berpandang yang Hijazi, tetap menerima memakai cara berpikirnya Iraqi. Artinya tetap analisanya itu tetap dipakai, tapi cari dalil dulu. Cari dalilnya. Bahkan semuanya menganggap hadis ahad atau doif itu sesungguhnya sahih kata Imam Syafi'i. Cuman bedanya sahih yang tidak masyhur gitu. Itu Imam Ahmad bin Hambal juga pakai hadis doif itu. Menurut dia doif ya termasuk sahih. Karena memang ada yang meriwayatkan yang tidak sesuai sehingga dianggap dhaif gitu. Tapi bukan berarti itu bukan hadis Nabi. Kita jangan melihat bahwa hadis dhaif itu kemudian bukan hadis. Kalau itu hadis apa enggak baginda Nabi marah sama kita? Itu loh kata-kata saya kok enggak dipakai. Makanya dalam memahami hadis dhaif dan sebagainya kok kita amalkan, kita lihat isinya. Kecuali kalau terkonfirmasi bahwa yang doif itu bertentangan dengan nas yang jelas mutawatir baik dari Al-Quran maupun hadis yang mutawatir yang paling kuat, maka barulah kita nggak usah pakai. Jadi madhab Syafi'i nyatanya Muhammad bin Idris rahmatullahi bermula rahmatnya Allah Ta'ala itu alaihi, semoga tetap atas Muhammad bin Idris. Namanya Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris, namanya Imam Syafi'i Muhammad. Waridwanuhu dan keriduan Allah. Mengarang kitab fi ghayatil ikhtisar, di dalam ujungnya ringkasan. Ujungnya paling ringkes ya, buatlah fikih paling ringkes. Kitab takrib ini adalah kitab pegangan pondok pesantren. Dimanapun pondok pesantren pasti pegangnya takrib. Ya, Safinah, tapi bukan jadi rujukan pasti. Tapi kalau takrib pasti dipakai, gitu ya. Semua pesantren. Lalu sekarang malah wajib. Dengan adanya undang-undang pesantren, itu wajib, salah satunya adalah kitab kuning berupa takrib atau Fathul Qorib. Syarahnya itu Fathul Qorib. Wa nihayatil ijaz, sama artinya, ya, ujungnya paling ringkas, paling mudah. Liyakruba, supaya dekat, alal muta'allimi, atas orang yang belajar, apa darsuhu, mempelajari kitab, ya, mukhtasar. Apa darsuhu, mempelajari mukhtasar. Wa yashula, dan supaya mudah alal mubtadi, bagi pemula. Apa hifdzuhu, menghafal. Nah, syukur-syukur bisa hafal. Amin. Mau enggak ngapalin? Harokatin dulu berarti. Kitab kuning ya. Wan uksiro, dan hendaknya memperbanyak siapa saya fihi, di dalam mukhtasar minat taksimati, dari beberapa pembagian, di kelompok-kelompokan. Ada kelompok kitabut thaharah, ada kitabus shalah, ada kitabuz zakah, kitabul haji, begitu. Itu di kelompok-kelompokan, klasifikasikan. Wa hasril hisol,
Ya. Dan ringkasan ya. Fa'ajabtu maka menjawab siapa saya ila dzalika kepada itulah. Sa'alani tadi depan. Toliban dalam keadaan orang yang berharap lisawabi kepada pahala karena mengharap pahala dari Allah ya. Rogiban juga cinta ilallahi kepada Allah. Rogib itu kata yang memiliki arti tergantung kepada kalimat huruf berikutnya. Kalau kita mengatakan rogibun angka gitu ya, pakai ngan maka jadi artinya benci. Tapi kalau rohibun fik, rohibun ila, titik-titik maka jadi cinta. Kan bertolak belakang. Berbeda huruf, berbeda makna. Tapi kata dasarnya sama. Ana rohibun fik, saya cinta kamu. Ana rohibun ang, saya benci kamu. Wah, jauh banget itu. Ya, itulah bahasa Arab. Makanya tidak bisa belajar ilmu agama itu dengan buku terjemah. Di pesantren itu ilah, hatta ini luar biasa membedakan maknanya. Ya, ilah itu intihaul ghayah. Hatta itu berarti semuanya masuk. Misalkan hatta saya bab 1 sampai bab 10 pakai hatta, maka bab 10 itu ikut. Tapi kalau ila bab 10, maka bab 10 enggak ikut. Beda ilah sama hatta doang. Padahal kata-kata sama, bab 1 sampai bab 10. Tapi sampainya dengan ilah, dengan sampainya dengan hatta itu berbeda. Makanya kalau di Bahsul Masail, kecil-kecil itu cabai rawit, hal-hal yang sedetail itu diangkat itu. Jadi kalau kita nggak ngerti, main asal ngomong saja ketahuan, ya ketahuan nanti. Sampai harus belajar lagi, ini li buat apa, kan begitu, faedahnya apa. Rogiban ilallahi, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fit taufiqi, di dalam memberi pertolongan li sawabi, untuk kebenaran. Innahu, sesungguhnya Allah alama atas sesuatu ya sau yang menghendaki siapa Allah itu qadirun dat yang mampu, wa bi ibadi, dan dengan hamba-hamba Allah itu latifun dat yang lembut atau pengasih, khabirun juga dat yang mengawasi ya. Itu pemuqaddimahnya. Anwaul miyah. Nah, nanti akan kita pertama membahas adalah macam-macam air, mulai alat untuk bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dulu. Liridallah li syara'ati Rasulillah wa liqada'il hawaij wa li husulil maqasid dunya wal akhirah wa li kulli niyatin shalihah wa li salamatina wa li salamati ahli baitina wa li salamati dzurriyyatina ila akhir dunya min afati dunya wal akhirah wa min baliyatihima wa min fadihatihima al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادات أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجينا بها بجميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها فأميتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد